Halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih karena telah klik video ini. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Amin. Kali ini kita akan bahas sebuah kasus yang sangat aneh. Kasus pembunuhan ini hampir mirip sama kasus Vina Cirebon. Karena kasus ini itu dipecahkan oleh orang yang kerasukan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai videonya. Seorang perempuan yang bernama Teresita Basah. Wanita ini berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgy Weather. Nah, diketahui dia adalah orang atau salah satu karyawan yang bisa diandalkan dan juga dia sangat dikenal sebagai sosok yang pendiam. Jadi tidak akan mungkin dia menjadi korban dalam suatu kasus karena bisa saja dia tidak memiliki musuh. Tapi pada malam tanggal 21 Februari tahun 1997, tetangga apartemen Teresita menghubungi petugas kebersihan gedung karena mencium bau asap yang aneh. Setelah dipanggil, petugas kebersihan kemudian menelpon pemadam kebakaran dan memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung, dan petugas pemadam kebakaran menemukan sumber api berasal dari apartemen Teresita. Nah, di sini petugas langsung bertindak secepat mungkin. Tapi saat api sudah hilang, mereka menemukan Teresita yang sudah hangus dan ikut terbakar dalam kebakaran itu. Jadi, tim penyelidikan turun ke TKP. Setelah melakukan otopsi, para penyelidik menyimpulkan bahwa ada keganjilan yang terjadi. Ternyata ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh, dan api yang ada di apartemen Teresita kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat ke jantungnya. Lalu si pembunuh ini mengambil baju Teresita dan juga kasur dan diletakkan di atas mayat Teresita dan kemudian dibakar. Tapi karena kondisi apartemen sudah banyak yang terbakar, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencoba mencari pelakunya. Petunjuk ini berbentuk kertas. Yang anehnya, kertas ini tidak ikut terbakar saat kebakaran di apartemen Teresita. Kertas ini berisi memo atau diari Teresita yang berjudul "Belikan tiket teater untuk AS". AS ini nama orang ya, ini hanya inisial. Nah, dari memo itu polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS adalah pelakunya. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, tetangganya, rekan kerjanya, dan teman-temannya yang lain. Dari hasil semua wawancara itu, tidak ada yang menghasilkan petunjuk tentang sosok siapa AS ini. 6 bulan kemudian, ada seseorang berkebangsaan Filipina yang diketahui bekerja di rumah sakit yang sama di tempat Teresita bekerja. Nama perempuan ini tuh Remy Bias, biasa dipanggil Remy. Perempuan ini dipanggil Remy. Nah, Remy mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya itu, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui sering mengigo saat tidur, dan suaminya ini yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukan suara Remy, alias suara orang lain. Nah, suatu ketika suami Remy mencoba membalas ucapan Remy saat ngigo, dan di sini Remy mengaku sebagai Teresita. Dia memberitahukan suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan adalah orang yang telah membunuhnya. Alan ini adalah seorang petugas yang bekerja di rumah sakit tempat Teresita dan Remy bekerja. Nah, awalnya suami Remy sama sekali tidak mau melaporkan hal ini kepada kepolisian karena suami Remy itu menganggap ini mungkin hanya kebetulan. Remy hanya kemasukan dan ini tidak bisa dijadikan sebuah bukti untuk dilaporkan kepada polisi. Tapi roh Teresita semakin sering memasuki tubuh Remy, dan setiap kali Remy kerasukan, dia selalu bilang bahwa Alan telah membunuh saya. Karena merasa terganggu, akhirnya suami Remy melaporkan kejadian ini kepada polisi. Tapi setelah dilaporkan, para detektif ragu tentang cerita suami Remy karena
itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Tapi akhirnya polisi merespon laporan suami Remy dan polisi langsung melakukan penyelidikan ke Alan. Saat ditanya, polisi sangat-sangat terkejut karena di sini Alan mengakui kejahatannya. Dia mengaku bahwa saya yang telah membunuh Teresita. Alan mengatakan bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV. Nah, di sini selain membunuh Teresita, Alan juga mencuri perhiasan Teresita dan memberikan perhiasan ini kepada pacarnya. Nah, polisi langsung menelpon pacar Alan dan benar, pacar Alan mengatakan bahwa dia memang baru saja diberi perhiasan oleh Alan. Perhiasan tersebut kemudian diambil oleh polisi dan polisi mendatangkan keluarga dan teman Teresita untuk menganalisa. Di sini keluarga Teresita mengatakan bahwa perhiasan itu memang betul milik Teresita dan teman-teman Teresita juga mengatakan bahwa perhiasan yang telah diambil Alan, yang telah digunakan oleh pacar Alan adalah memang benar perhiasan Teresita karena beberapa kali teman-teman Teresita melihat Teresita memakai perhiasan itu. Saat itu Alan mengakui semuanya. Dia mengatakan bahwa saat pertama kali mengunjungi apartemen Teresita untuk memperbaiki TV, dia tuh sudah merencanakan untuk datang kembali ke apartemen Teresita untuk merampok, membunuh dan membakar apartemen Teresita memang sudah direncanakan oleh Alan. Di sini Alan didakwa dan diadili atas pembunuhan Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatan kepada detektif, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang. Tapi anehnya dia kembali mengakui kejahatannya setelah sidang selesai. Nah, di sini banyak yang bilang bahwa hantu Teresita mungkin telah datang ke penjara untuk memaksa Alan mengaku. Sampai akhirnya Remy juga mempercayai bahwa fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang datang setiap malam dan mendesak untuk melaporkan kejadian pembunuhannya kepada polisi. Dan polisi pun nampaknya mau tidak mau harus melabeli kasus ini dipecahkan oleh hantu. Oke, itulah tadi kasus Teresita yang aneh. Tapi pada saat itu di Amerika Serikat banyak yang tidak percaya tentang kasus ini. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa kesurupan itu hanya diada-ada. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah kejadian yang nyata. Memang Remy kemasukan. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus kematian Teresita ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.